bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Yang perlu diwaspadai bahwa Tiongkok telah meratifikasi Undang-Undang Internasional UNCLOS 82. Maka di situ sudah dibuat 6 pulau oleh Tiongkok. Yang tadi Saonggok Karang yang tidak diakui sebagai pulau. Kalau itu sudah jadi pulau dan meminta itu diakui sebagai pulau, saya ingatkan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja, kirim sejuta mati dia isi orang terus. Yang penting senjatanya ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangun-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang ngisi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita pernah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu model lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI yang mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu itu tahun 2014, dalam keluarga, istri dan anak saya, strata akademi paling rendah adalah saya. Saya dengan istri saya kalah, dengan kedua anak saya kalah. Pada saat itu anak saya sedang mengambil S2 juga di UI, Psikologi Industri. Jadi kalau ada diskusi, lihat di rumah gitu, udah pausan aja, nggak nyambung. Soal akademik nggak nyambung gitu kan. Akhirnya saya gimana caranya saya? Mau kuliah lagi, lama banget kan? Akhirnya saya ngasih kuliah di sini. Begitu pulang, Pak kamu kan mahasiswa, dosen saya sekarang. Saya dulu sama-sama kamu. Oh, selesai sudah sekarang. Akhirnya dari sini sekarang saya bersyukur sudah 41 universitas
mulai dari Aceh sampai ke Merauke saya sudah ini. Dan UI udah yang ketiga kali Pak ya, yang ketiga kali sini. Dan pada saat saya diminta dalam rangka meladani perjuangan para pahlawan, saya langsung katakan after saya siap. Kenapa? Karena memang dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang panjang 300 tahunan, diawali dengan seorang pemuda, Dr. Sutomo, yang mendirikan Budi Utomo karena merasa prihatin dan perjuangan yang panjang bersifat kedaerahan untuk mempersatukan anak bangsa ini. Dan setelah 20 tahun dari 1928 yang disatukan bukan orang lain, pemudanya, dari para mahasiswanya. Sumpah Pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Tidak melihat Yong Java, Yong Celebes, Yong Borneo, tidak. Satu. Yang besar mengayomi yang kecil menghormati yang besar. Bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Jawa, rakyatnya paling banyak kan Jawa, bukan. Tapi diambil dari bahasa tempat Gurindam 12 di Pulau Penyengat, yang kecil, untuk sebagai pemersatu. Itulah sebenarnya lahirnya Bhinneka Tunggal Ika. Maka begitu pemudanya melaksanakan bersumpah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia, ada energi sosial yang dikembangkan, merdeka atau mati. Kata-kata merdeka atau mati nggak bisa di Malaysia, tidak bisa di Singapura, karena mereka takut mati. Iya, betul. Kalau saya latihan sama-sama dan sebagainya, nggak ada apa-apanya. Tetapi orang Indonesia, siapapun dia, pasti mengalir darah kesatria dan patriot. Pasti. Pasti itu. Nah, sekarang saya adakan sayembara. Kenapa dibilang patriot? Tolong carikan saya, adakah satu suku saja dari ribuan suku di Indonesia ini yang tidak punya tarian perang? Angkat tangan, saya kasih bonus 50 juta. Yang pertama. Yang kedua, adakah satu suku saja di Indonesia, di Nusantara ini, yang tidak punya senjata? Yang saya tahu di Aceh senjatanya kecil, disembunyikan, makin ke timur makin besar senjatanya, tapi punya jadikan senjata. 50 juta juga. Dan yang kedua, orang-orang yang patriot itu, dia tidak usah disuruh kalau lihat yang lemah. Ada yang angkat meja di sini, keberatan 2 orang, apa yang dilakukan? Apa? Bantu. Nggak ada bahasa lain kan? Di sebanyak-banyak membantu. Membantu itu dari naluri. Sebagai seorang patriot, melihat yang lemah, kewajiban dia membantu, nggak lihat strata. Itulah sebenarnya gotong royong. Nah, yang ketiga, carikan selain bahasa Indonesia gotong royong, bahasa Inggris kek, bahasa Arab kek, bahasa Itali, bahasa mana, kalau ada 100 juta. Nggak ada. Nggak ada, itu karena lahir dari ini. Makanya ditetuskanlah merdeka atau mati. Para pemuda bergotong royong. Hanya perlu waktu 17 tahun. 17 tahun untuk mengusir penjajah. Dengan senjata seadanya melawan senjata paling modern. Jadi itulah makna betapa strategisnya para pemuda. Dan perjalanan bangsa pun sampai dengan reformasi juga sekarang para pemuda kan, mahasiswanya kan. Makanya saya bilang, ya saya siap. Walaupun agak grogi-grogi sedikit gitu kan, di hadapan para presiden kan gitu kan. Gitu. Maka saya mengambil judul, mari kita berjuang dan bergotong royong mewujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berjuang?
Mengapa kita harus gotong royong? Ya, membangun bangsa ini, mendirikan bangsa ini pun, merebut bangsa ini dengan gotong royong. Harus dilakukan dengan gotong royong. Dan sebenarnya materi saya, solusinya ada di lagu tadi. Lagu tadi sudah selesai semuanya. Perjuangannya mulia kan itu. Kenapa harus bangsa pemenang? Karena ini. Tahun ini jumlah penduduk sudah 7 miliar 464 sekian. Biasa 7 miliar. Tapi kalau lihat perkembangan penduduk, tahun 1800 jumlah penduduk baru 1 miliar. Lawrence Smith mengatakan seperti itu. Untuk mencapai 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Untuk mencapai 2 miliar. Tetapi setelah 2 miliar pada tahun 1930, untuk mencapai 3 miliar ditambah 1 miliar hanya perlu waktu 30 tahun. 130 tahun, 30 tahun, habis itu 15 tahun, 15 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun. Dan sejak tahun 2011 jumlah penduduk 7 miliar, Lawrence mengatakan untuk mencapai 8 miliar diperlukan waktu hanya 6 tahun. Jadi tahun depan selamat datang 8 miliar. Biasa saja, penduduk makin banyak, nggak ada masalah, makin ramai dunia ini kan gitu. Tetapi ada teori yang mengatakan bahwa daya tampung bumi ini hanya 3-4 miliar. 3-4 miliar. Ah, itu kan teori. Kan gitu, itu kan teori. Mana buktinya? Bukti kalau dunia ini sudah sesat atau orang hidup normal sudah tidak bisa normal lagi, kecuali kita-kita yang ada di sini ini. Setiap hari 41.000 anak lebih meninggal dunia, atau 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia. Anak-anak bukan orang dewasa, kalau orang udah biarin aja, udah takdir dia. Tapi anak-anak ini karena kemiskinan, kelaparan, kesehatan buruk. Semua data ini bisa dipertanggungjawabkan. Data-data ini. Ya kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, bicara di sini kan ngeri-ngeri sedap gitu.